Kalian pasti sering banget kan lihat berita, postingan, atau video di internet yang isinya bikin heboh. Entah itu soal politik, artis, isu sosial, atau bahkan hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Nah, gak jarang pula ternyata setelah dicek itu cuma hoax atau bahkan fitnah. Fenomena seperti ini sudah jadi hal yang lumrah di dunia maya sekarang. Banyak banget orang yang asal percaya, terus asal share, tanpa mikir dulu apakah informasi itu benar atau enggak. Nah, akibatnya bisa timbul kesalahpahaman, perpecahan, bahkan bisa merugikan orang lain. Jadi, di video ini kita bakal bahas apa itu hoax dan kenapa hoax itu bisa menyebar begitu cepat, dan yang paling penting apa yang bisa kita lakukan supaya gak mudah terpengaruh atau ikut menyebarkan konten palsu. Yuk simak bareng-bareng. Oke, pembahasan yang pertama yaitu apa itu hoax dan fitnah di dunia maya. Pertama, kita perlu tahu dulu nih, hoax itu artinya berita bohong. Informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menipu atau mempengaruhi orang lain. Nah, kalau fitnah itu lebih parah lagi guys. Fitnah itu biasanya tuduhan palsu terhadap seseorang atau kelompok yang tujuannya itu membuat atau menjatuhkan nama baik orang tersebut. Contohnya, ada berita yang bilang itu artis A itu kena kasus besar, padahal itu belum ada bukti sama sekali. Tapi karena banyak orang yang percaya, namanya tuh jadi jelek duluan. Nah, itu termasuk kategori fitnah. Pembahasan yang kedua, kenapa hoax mudah menyebar? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih hoax itu cepat banget menyebar? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Nah, ada beberapa alasan nih. Yang pertama, rasa penasaran. Orang suka hal-hal yang mengejutkan atau yang bikin emosi. Yang kedua, kurangnya kebiasaan verifikasi. Banyak orang yang langsung percaya dan membagikan tanpa cek sumbernya. Yang ketiga, algoritma media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, atau Twitter itu lebih sering menampilkan konten yang ramai dibicarakan, bukan yang paling benar. Yang keempat, ada pihak yang sengaja membuat hoax. Kadang ada yang punya tujuan tertentu, misalnya untuk politik, bisnis, atau bahkan cuma mau cari perhatian. Pembahasan yang ketiga, dampak hoax dan fitnah. Kita jangan anggap remeh hoax karena dampaknya itu bisa serius banget. Yang pertama, bisa bikin orang panik atau salah paham. Misalnya waktu pandemi dulu nih, banyak hoax soal obat ajaib atau bahkan konspirasi virus. Banyak orang jadi takut atau salah langkah. Yang kedua, merusak nama baik seseorang. Bayangin aja, kalau kamu difitnah di internet,
pasti sakit hati kan. Nah, yang ketiga, memecah belah masyarakat. Hoax sering bikin kelompok saling benci atau curiga. Jadi, hoax itu bukan cuma masalah sepele di internet, tapi bisa berdampak nyata di dunia nyata juga. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, cara supaya kita tidak terpengaruh hoax. Nah, ini tuh bagian yang paling penting. Bagaimana cara supaya kita yang gampang termakan hoax atau fitnah online. Nah, yang pertama itu, jangan langsung percaya. Kalau nemu berita yang terlalu heboh, aneh, atau bikin marah, jangan buru-buru percaya. Kita tuh harus tetap tenang dulu. Yang kedua, cek sumbernya. Lihat siapa yang posting, apakah dari media resmi atau cuma akun anonim. Coba lihat di situs berita terpercaya gitu, apakah mereka juga memberikan berita hal yang sama atau justru sebaliknya. Nah, yang ketiga, perhatikan tanggal dan konteks. Kadang itu foto atau video lama itu diunggah lagi seolah kejadian itu baru kemarin atau baru terjadi sekarang gitu. Itu sering banget terjadi sekarang, guys. Yang keempat, gunakan situs pengecek fakta. Nah, di Indonesia itu ada situs seperti turmpeghoax.id, komdiki.go.id, cekfakta.com, terus ada cekfakta Tempo. Kita bisa ketik kata kunci dan lihat apakah berita itu udah pernah diklarifikasi atau belum. Nah, yang kelima, jangan mudah emosi. Banyak hoax itu sengaja dibuat untuk memancing kemarahan. Kalau kita ikut terbawa emosi, kita justru jadi bagian dari penyebarannya. Yang keenam, sebarkan hal positif. Daripada share berita bohong, lebih baik sebarkan hal-hal yang bermanfaat, seperti informasi tentang pendidikan, tips belajar, atau motivasi. Pembahasan yang kelima, jadi pengguna cerdas di dunia digital. Sekarang ini, jadi pengguna internet yang cerdas itu penting banget. Kita bukan cuma penerima informasi, tapi juga penyebar informasi. Apa yang kita bagikan itu bisa berpengaruh ke banyak orang. Jadi, sebelum klik share atau forward, coba tanya diri sendiri, apakah informasi ini benar atau enggak ya? Terus apa buktinya? Kemudian apakah ini akan berdampak baik kalau saya sebarkan atau malah sebaliknya? Nah, kalau ragu, lebih baik itu jangan disebarkan dulu, karena ingat pepatah, saring sebelum sharing. Itu sederhana tapi sangat bermanfaat di zaman sekarang ini. Oke teman-teman, jadi intinya hoax dan fitnah di dunia maya itu nyata dan bisa berbahaya. Tapi kita bisa melindungi diri dengan jadi pengguna yang kritis, bijaksana, dan berhati-hati. Kita punya tanggung jawab buat jaga lingkungan digital tetap sehat, mulai dari diri kita sendiri. Biasakan berpikir
sebelum percaya, dan memverifikasi sebelum membagikan. Kalau semua orang punya kesadaran itu, internet bakal jadi tempat yang lebih aman, informatif, dan menyenangkan buat semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa buat terus jadi pengguna yang cerdas dan penyebar kebaikan, bukan penyebar kebohongan.